Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom, damai di hati, terpujilah Kristus, Sang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang telah menghentar kita melewati malam akhir tahun tadi malam, dan boleh ada di tahun yang baru, tahun 2021, tahun rahmat Tuhan. Saudara-saudara, saya pribadi dan keluarga pertama-tama tentu mengucapkan selamat tahun baru, tahun 2021 bagi kita semua. Bagaimana kabar pergantian tahun tadi malam? Sukacita, ada damai, ada kegembiraan, tetap ada petas-petas, Kang. Tetap tu langit menyala jono tadi malam. Biar sudah ada himbauan untuk tidak ada pesta kembang api, ya kasiang marso begitu. Biar dangnya tidak seramai, tidak secerah tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun lalu sampai di jalannya baku dapat lihat karena sukabut dengan asap. Marta di malam memang katu dapat lihat, mau bilang DP rame-rame sunyi tuh kembang api. Cuma sekitar 1 jam berbunyi, pas jam 12, sebelum jam 12, kemudian sudah sunyi senyap pulang. Ya. Dan inilah bagian dari sebuah perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia yang melewati sepanjang tahun 2020, tahun pandemi karena COVID-19. Sehingga himbauan-himbauan yang dilakukan oleh pemerintah, oleh gereja, semua untuk kebaikan kita bersama. Meskipun saudara-saudara kita mengatakan tahun 2020 adalah tahun yang berat, ya, tahun yang penuh tekanan, pergumulan, sehingga di akhir tahun juga terasa sangat berbeda. Tetapi ketika kita menatap tahun yang baru, tinggal beberapa detik lagi, dan melihat langit juga penuh dengan kembang api, di dalam hati kita ada sukacita, ada kegembiraan, ada semangat, ada ucapan selamat tahun baru. Sepertinya tahun 2020 dengan tekanan dan pergumulan tidak menyurutkan semangat kita untuk menyambut tahun yang baru dengan sukacita yang besar. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan, apa sih yang baru dari tahun yang baru? Bukankah yang berubah hanyalah tahun yang berubah angkanya ketambahan 1 dari 2020 menjadi 2021? Tapi untuk kehidupan kita masih seperti biasa saja. Kita masih orang yang sama, kehidupan keluarga yang sama. Kita akan menjalankan rutinitas kita juga yang sama. Berangkat kerja, pulang kerja, dengan berbagai rutinitas yang akan kita alami di tahun yang baru. Sebenarnya terlihat tidak ada yang baru, hanya angka tahunnya saja yang berubah. Tetapi saudara-saudara, setiap kali kita menyambut tahun baru selalu ada kegembiraan. Ini tahun baru, ada sukacita. Disambut dengan berbagai kemeriahan yang ada. Ternyata karena memang saudara pada umumnya manusia selalu senang akan semua hal yang baru. Manusia akan selalu senang jika mempunyai barang baru, ya. Pasti ketika ada barang baru kita senang sekali toh. Baju baru kek, sepatu baru, tas baru. Apalagi jika barang itu sudah kita damba-dambakan sejak lama dan kita mendapatkannya, wah bahagia sekali. Tetapi saudara-saudara, sesuatu yang baru, barang baru juga akhirnya akan usang, ya, akan berlalu. Kesenangan kita terhadap barang baru biasanya pudar ketika barang itu sudah kita pakai selalu.
Dan inilah kehidupan manusia. Senang menyambut tahun baru, memasuki tahun baru, karena di tahun baru selalu ada harapan kita. Di tahun baru kita selalu punya resolusi, orang bilang. Kita punya harapan, punya rencana. Oh, di tahun baru ini kita semesti kawin. Apa kabar pemuda, pemudi? Tapi harapan tahun 2021 kita semesti nikah. Ya. Harapan di tahun 2021 misalnya kita semesti ada auto. Kita semesti ada rumah baru. Ya. Jangan kita semesti ada tua baru for yang so menikah atau tua baru for yang so menikah. Ya. Kita semesti naik pangkat, naik jabatan. Apa kabar Pak Stek? Juga terang Komandan Herman ya, yang bersyukur di akhir tahun naik pangkat, naik jabatan. Ini adalah sebuah rencana harapan kita di tahun yang baru, yang mungkin tidak kita dapatkan terwujud di tahun yang lama, tahun 2020. Di tahun 2021 kita punya harapan. Dan itulah yang membuat kita senang memasuki tahun yang baru. Pertanyaannya, jika misalnya kita sudah tahu di tahun 2021 ini, kita sudah tahu orang mau jatuh sakit, orang mau bangkrut. Di tahun 2021 ini orang anggota keluarga mau meninggal. Ini pandemi akan terus berlanjut. Semua yang buruk-buruk itu ketika kita tahu yang terjadi di tahun 2021, maka pasti semua gugup mau masuk tahun baru, bukan? Takut. Tapi saudara-saudara, sebagai orang percaya, justru ketidaktahuan kita akan hari esok, akan apa yang terjadi di tahun yang baru ini, akan menjadikan kita orang-orang yang berpengharapan. Kendatipun kita tidak bisa menolak, mungkin di tahun ini kita akan menghadapi kesulitan. Kita tidak bisa menolak, mungkin di tahun ini kita akan menghadapi kegagalan. Mungkin kita akan menghadapi pergumulan yang berat. Duka mungkin. Tetapi sebagai orang beriman, memasuki tahun baru, ketika kita sudah mengakhiri tahun bersama dengan Tuhan, ada ibadah tuh semua di keluarga-keluarga. Kita tutup tahun bersama dengan Tuhan dalam persekutuan ibadah. Bukan tutup tahun ada bapesta pora, bukan tutup tahun ada baking dosa, kasihan. Tutup tahun bersama Tuhan. Sehingga ketika kita memasuki tahun yang baru, Tuhan bersama kita. Dan kalau Tuhan bersama kita, apa sih yang kita takutkan? Mau pergumulan kah, kesakitan kah, kesulitan, kegagalan, duka, penindasan, penganiayaan. Semua itu akan kita hadapi bersama Tuhan. Tuhan Yesus adalah Sang Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan yang akhir. Inilah sebuah penglihatan yang kita baca di saat ini. Yang pertama-tama, penglihatan ini dialami oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos ketika dia sementara dihukum. Dia mengalami sebuah penglihatan, dia melihat, dan ini menjadi sebuah penguatan. Ini penglihatannya menjadi sebuah kekuatan, pemberi semangat bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bacaan ini pertama-tama ditujukan kepada orang Kristen mula-mula yang pada saat itu sementara mengalami penindasan yang besar di bawah kekaisaran Romawi. Orang-orang percaya pada saat itu sementara dianiaya, ditekan, ditindas, diperlakukan dengan tidak adil karena mereka percaya Yesus. Dan ada seorang kaisar yang sangat teramat jahat, Kaisar Domitianus, yang berkuasa pada saat itu,
yang mengharuskan orang-orang di bawah kekaisaran Romawi harus menyembah dia sebagai Tuhan dan Allah. Yang tidak menyembah dia konsekuensinya adalah mati. Dianiaya, ditindas, diperlakukan dengan tidak adil. Hingga mati. Sehingga orang percaya yang ada di kekaisaran Romawi pada saat itu benar-benar mengalami yang namanya penderitaan. Tekanan batin, tekanan jiwa, ketakutan yang luar biasa. Karena beriman kepada Yesus dan kalau tidak mau sembah kaisar. Sehingga keadaan seperti itu membuat jemaat orang-orang Kristen di bawah kekaisaran Romawi pada saat itu merasa dunia yang sementara mereka tinggali sungguh sangat tidak menyenangkan. Kalau mau bilang kasihan di dunia ini, dunia bagaimana? Karena memang pada saat itu dunia sementara dikuasai oleh kekaisaran Romawi dan mereka sangat teramat jahat memperlakukan orang, apalagi orang percaya, orang Kristen. Dalam keadaan yang seperti itu, di saat mereka sementara menderita di dalam dunia, Rasul Yohanes mendapat penglihatan yang memberikan mereka pengharapan. Sebuah pengharapan mesianik, bahwasanya semua pengikut Yesus yang bertahan dalam iman akan menikmati langit dan bumi yang baru, kota kudus dari Allah, Yerusalem yang baru. Itu yang akan membuat mereka tenang kembali pun dalam dunia yang penuh dengan tekanan dan penderitaan. Rasul Yohanes melihat Yerusalem yang baru itu, kota kudus itu turun dari sorga. Kota itu begitu indah. Ya. Dikatakan kalau orang manusia perempuan cantik sekali karena diibaratkan sebagai seorang pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saudara, apa indahnya sih kota Yerusalem baru itu? Dalam pembacaan kita di saat ini, ada suara yang nyaring yang didengar oleh Rasul Yohanes yang mengatakan bahwa kota Yerusalem yang baru itu, pertama, di sana ada kemah Allah. Kemah Allah atau bait Allah itu adalah simbol kehadiran Allah, saudara-saudara. Dikatakan bahwa di sana ada kemah Allah dan Tuhan akan diam bersama-sama dengan mereka di sana. Dikatakan mereka menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi di langit dan bumi yang baru itu, Yerusalem yang baru itu, saudara, tidak ada lagi Kaisar Domitianus. Ini menguatkan orang Kristen pertama yang sementara dianiaya itu. Mereka diingatkan ketika ada langit bumi yang baru di sana, soalnya ada tuh kaisar jahat itu. Yang ada di sana ada Tuhan Allah bersama dengan mereka. Dan dikatakan Tuhan Allah ini di dalam pribadi Yesus Kristus ini akan menghapus air mata dari mata mereka. Luar biasa, saudara. Kalau kaisar yang sementara ada sebagai pemimpin menindas dan membuat mereka menangis, membuat mereka bersedih, sakit dan menderita, di Yerusalem baru pemimpin mereka akan menghapus air mata dari mata mereka. Sesuatu yang tidak ada di dalam dunia yang lama ada di Yerusalem yang baru. Apa sih yang tidak ada di dunia yang lama ini yang ada di sana? Di sana, saudara, tidak ada lagi maut. Bukankah kita di dunia ini, mereka yang ditindas itu sementara dirongrong terus-menerus oleh maut? Di sana tidak ada lagi maut. Di sana tidak ada lagi perkawinan. Bukankah hampir setiap hari kita melihat di Facebook ada pemakaman, ada orang mati? Yang akan terus kita alami di dalam dunia ini.
Di sana tidak ada lagi perkabungan. Di sana tidak ada lagi ratap tangis, saudara. Bukankah hampir setiap hari, apalagi tahun 2020, kita sering meneteskan air mata, menangis dan meratap. Berapa lama lagi Tuhan pandemi ini akan berakhir? Di sana yang ada virus corona. Dan di sana tidak ada duka cita. Semua ini hanya ada di dalam dunia yang lama ini. Dunia yang akan berlalu. Dan segala sesuatu yang baru itu akan datang. Yohanes melihat dalam bacaan ini pribadi yang duduk di atas tahta. Siapa dia? Dia Yesus Kristus yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia ada di atas tahta di Yerusalem yang baru itu. Dan dia berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Tuliskan dan katakan ini. Tuliskan perkataan ini karena perkataan ini tepat dan benar. Jadi firman Tuhan ini bukan asal-asal. Ini dikatakan tepat dan benar. Semuanya telah terjadi. Dia berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Saudara, mereka yang tadinya haus karena perjuangan di dunia yang penuh penindasan, penganiayaan, perbuatan yang tidak adil kepada mereka yang beriman, dikatakan dalam bacaan ini, akan diberi minum dengan mata air kehidupan. Mata air ini, saudara, akan memuaskan dahaga mereka, dahaga kita semua, dan meminum air kehidupan, kita tidak akan haus lagi. Dan itu hanya akan diperoleh di dalam Yerusalem yang baru. Saudara-saudara, tapi juga dalam bacaan ini dikatakan bahwa ada kelompok orang-orang yang dikatakan di ayatnya yang ke-8. Mereka adalah orang-orang penakut. Penakut di sini dalam konteks bacaan ini adalah mereka yang takut mati. Lebih memilih meninggalkan iman kepada Yesus Kristus daripada mati, maka mereka memilih sembah jatuh Domitianus. Orang-orang penakut di sini adalah orang-orang yang takut mati karena iman kepada Yesus Kristus. Mereka lebih pilih sembah manusia itu daripada orang mau mati. Jadi dikatakan kelompok orang-orang penakut, orang-orang yang tidak punya iman, orang-orang yang lebih memilih kenikmatan dunia, ini mau kasih tinggal di dunia yang cuma sementara ini dorang. Lebih baik orang sembah itu berhala. Lebih baik orang setinggal Yesus. Yang penting orang dapat kekayaan. Yang penting kita tidak mati. Yang penting kita kaya. Biar juga kita setinggal Yesus. Yang penting kita dapat jabatan. Biar juga kita setinggal Yesus. Yang penting kita terkenal dan sebagainya. Ini kelompok orang-orang penakut. Takut mati. Takutnya tidak hidup senang di dalam dunia. Padahal dunia ini cuma sementara. Kelompok orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang yang tidak percaya, bebal, sebilang-bilang akan tidak bertobat. Dari tahun ke tahun mengkata begitu terus, tidak ada perubahan hidup. Kabal, orang-orang keji, ya, itu suka aja menindas orang, backing orang sakit hati, perlakukan orang dengan tidak adil. Orang-orang pembunuh, orang-orang Sunda itu cinta barang-barang dunia. Semua kenikmatan dunia dia cinta. Tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, saudara. Mereka dikatakan dengan jelas akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Tetap mati di dunia, mati ulang ketika Tuhan datang. Kematian yang kedua. Kelompok orang seperti ini yang tidak akan menikmati langit dan bumi yang baru, Yerusalem
dalam dunia ini dihanguskan oleh api dan belerang. Pendeta nggak backing tako, ini firman Tuhan dah bilang. Jadi sementara orang ada di dunia sekarang ini, iya ini dunia kok cuma sementara. Jangan terlalu cinta dunia. Tapi kita harus lebih mengarahkan hidup kita pada kehidupan yang bersifat rohani, lebih hari lebih rohani, jangan lebih hari lebih duniawi. Saudara-saudara, di tahun yang baru ini, sebagai pengikut Yesus, kita tentu bersukacita, bersemangat masuk tahun baru. Karena selain kita punya harapan-harapan di tahun ini, tapi juga tentu itu berarti kalau tahun baru semakin dekat hari Tuhan. Orang sudah ada di titik kedekatan baru dari kedatangan Tuhan. Toh, sebab dekat. Jadi mengingatkan lewat perenungan ini, jangan sampai kita tertinggal di dalam dunia yang pertama ini. Dunia yang akan berlalu bersama dengan lautan api dan belerang ini. Maka mempersiapkan hidup kita dari sekarang. Supaya kita akan menikmati langit dan bumi yang baru itu, Yerusalem yang baru itu. Sebelum ke sana, orang masih ada di sini, toh. Orang masih ada di Yerusalem, nembok atas, toh. Jadi bagaimana orang PK lakukan? Bagaimana orang persiapan supaya ketika kota Yerusalem baru itu turun dari sorga, kita akan diangkat ke sana, bukan tak tinggal di sini. Kita terpanggil untuk mempersiapkan hidup kita dengan cara apa? Hidup baru. Meski orang ada di dunia lama, maka orang bicara hidup sudah harus punya cara hidup baru. Orang tinggalkan itu cara hidup lama, cara hidup yang penuh dengan perbuatan dosa, perbuatan yang cinta dunia, perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan. Orang tinggalkan bersama dengan tahun yang lama, itu perbuatan-perbuatan pemalas beribadah, itu perbuatan iri hati, itu kelakuan suka bakalai, itu kelakuan amarah, dendam, iri, semua itu perbuatan yang tidak bagus itu. Kasih tinggal juga siang di tahun yang berlalu. Tinggalkan di dalam dunia yang nanti akan berlalu ini, meski kita ada di dunia yang pertama ini. Tapi cara hidup kita boleh latihan dari sekarang. Orang berhidup semesti lebih rohani. Sudah harus lebih dewasa dalam iman, lebih rajin bersekutu, rajin melayani, penuh kasih, suka mengampuni, saling berbagi, suka menopang orang, bukan bacungkel orang. Hal-hal yang baik yang harus kita lakukan dari hari ke hari di tahun yang baru, tahun 2021 ini. Sehingga sekali lagi saudara-saudara, ketika dunia yang pertama ini akan berlalu, kita yang sudah latihan hidup dalam kerohanian, hidup memuliakan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan setiap hari, akan berlayak menikmati langit dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Karena kita bersama dengan Tuhan, Sang Alfa dan Omega, dialah yang awal dan yang akhir. Selamat tahun baru saudara, Tuhan Yesus memberkati kita di sepanjang tahun 2021 ini. Amin. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini aku, utuslah aku. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikian ibadah, silakan duduk dan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.
Kami, Panitia Hari Besar Gereja tahun 2020, mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.